Nggak akan berlama-lama lagi karena akan segera masuk ke dalam ronde kedua di map Purgatory untuk final grup E. Tenen. Yes, kali ini udah langsung ramai banget nih. Ada di awal-awal udah sekitar turun 4 tim. Dan wilayah Brasilia juga bisa terbilang cukup ramai kali ini. Ini yang gue bilang ya, ini semoga aja beberapa tim yang emang benar-benar kayak pengen lolos banget untuk masuk ke fase play-in. Pastinya mereka bisa ngumpulin kill point yang luar biasa banyak kayak pada ronde kedua kali ini. Bener banget, dan kita lihat sepertinya sisi mod house kali ini benar-benar kosong. Kalau misalnya kemarin gue perhatiin di grup C dan grup D masih ada yang ngisi mod house, tapi kita lihat di sini info zone-nya udah ada yang ngebuka langsung dan udah langsung kelihatan kira-kira bakal ada di daerah tengah. Tapi ini udah ada tim WJM yang bakal ketemu sama tim RA kayaknya. Ya, yang mana kita lihat kali ini dari WJM sangat disayangkan sekali hanya bermain dengan 3 orang pemain aja. Dan kalau misalnya kita lihat mereka benar-benar baru first loot dan resource-nya masih minim. Salah satu pemain kali ini Randy juga nggak punya secondary weapon untuk team fight untuk jarak dekat ya. Ya, makanya kalau misalnya lo perhatiin waktu mereka nge-spot tim RA ini, mereka lebih ke narik mundur, mungkin cari resource lagi, ditambah mereka cuma bertiga doang. Nah, sebenarnya sih ini dari urutan 1, 3, 4. Apakah kira-kira yang keduanya tuh masih lambat masuk aja? Jadi emang iya bener juga ya. Iya, jadi kayak masih lambat masuk ya. Belum benar-benar totally tereliminate untuk tidak bermain pada ronde kedua kali ini. Ya, ini kita berharap mungkin salah satu alasan kenapa mereka narik mundur adalah seperti yang lo bilang, mungkin mereka pengen nunggu teman yang keempat dan coba untuk nge-cover. Mungkin mereka bakal cari lootingan terlebih dahulu, jadi waktu temannya masuk mereka udah siap untuk ngebantu temannya. Sementara kita bakal balik ke GIG Esport dan bakal ketemu GGWP nih. Bakal dilewatin gitu aja kah? Yes. Ya nggak ke spot ya, kayak nggak ke detek, atau mungkin dia pengen mutar cari-cari situasi, atau mungkin mereka pengen saling beradu mobil di atas ya. Ya, yang mana kali ini kita bisa lihat dari tim Forking benar-benar split up-nya. Untuk first loot itu jauh banget, tapi ternyata tapi udah ada satu orang yang udah di knockdown, dan kita lihat di sini bakal terjadi pertarungan jarak dekat. Glue wall dari keluarin, 2 glue wall dari pasang, dan bakal saling menghindar terlebih dahulu. Tapi buruk banget untuk tim JIG karena satu orang dari teman mereka udah di knockdown di atas dan mungkin gak akan bisa di backup dan langsung di end gitu aja. Ya, dan kali ini situasinya bakalan sangat sulit pastinya buat tim 12, tapi mereka sebenarnya punya tempat ya, punya pet buat running dari tim fight ini, yang mana mereka bisa lewat dari belakang, nggak mesti maksain buat tim fight ke arah dari GG Sport itu sendiri. Bener banget, tapi kita lihat di sini satu orang dari temannya sepertinya udah nyangkut dan 2 di atas coba untuk nge-backup temannya. Karena kalau misalnya temannya di sini coba untuk lari ke belakang, oke, tapi dia punya mobil, tapi bakalan disamperin kan enggak, karena dia udah lari ke tower, tapi disamperin juga dari tim dia bakal terjadi pertempuran jarak dekat. Satu udah berhasil di knockdown, coba untuk muter-muter, gocek-gocek lihat situasi, tapi ternyata dia di knockdown juga. Mr. Ari coba untuk nge-backup temannya dari atas, masih melepaskan tembakan, apakah berhasil di backup, dan ternyata para pemain dari Forking udah jatuh satu persatu dan hanya tersisa Mr. Ari yang dari jauh dan sepertinya nggak bisa ngebantu teman-temannya. Ya, ini benar-benar kayak bisa terbilang kesalahan yang cukup klasik ya yang dilakukan, yang mana pola racing juga di dalam tower, maju satu persatu. Itu emang benar-benar ngasih pertanda juga kalau emang ini perlu lebih lagi pastinya. Dan tapi Mr. Ari masih bisa nge-connect satu orang jadi 1 lawan 1 kalau nggak salah nih. Ya. Ya kan? Benar. Antara Z dengan Mr. Ari bakalan by one. Kita lihat kalau misalkan dari jarak mungkin senjatanya Mr. Ari bakalan lebih unggul ya, tapi Z bakal coba untuk lari ke tower dan harusnya nge-revive temennya. Sementara itu kita lihat di sini GOG bakal ketemu satu tim lagi. Lord udah berhasil knockdown satu orang, sorry Hands. Yes, dan udah langsung pastikan aja kali ini. Dan ada satu player juga yang udah mulai kelihatan dari sisi kiri. JIG bakalan coba untuk majuin kali ini. Tapi dia masih bisa menghindari tembakan, tapi enggak dari belakang karena ada backup yang cukup bagus. Dan IOG berhasil meratakan tim yang jadi lawannya. Sementara kita lihat di situ Mr. Ari sepertinya berhasil mendapatkan kill ya. Wah, dapat kill tambahan lagi, berarti ada satu tim juga yang terwipe out. Oh, belum terwipe out. Belum terwipe out. Ya. Mungkin lebih tepatnya tadi yang dikenok Mr. Ari gak bisa di-revive sama temennya dan akhirnya baru mati. Yes, dan 11 tim 34 pemain lebih cepat lagi temponya. Nah, ini dia, kita udah bakalan pindah lagi di sisi lain yang sepertinya bakalan ada team fight kali ini dari tim Red Attack Win. Walaupun dia juga udah harus kehilangan satu orangnya, kali ini ada satu pemain yang berhasil untuk di-knockdown, tapi sepertinya kalau dari rotasinya bakalan coba untuk ditinggal aja. Bener banget, langsung ditinggal, karena kalau misalkan mereka coba ngeras tadi, sekalipun memang mereka udah nge-knock, mereka gua rasa kalah jumlah dan masih ada 11 tim yang hidup. Kalau misalkan mereka terlalu ngambil
pertarungan yang beresiko di awal. Kalau mereka gagal akan merugikan sekali. Tapi kita lihat di sini tim yang tadi hanya masuk 3 orang dikejar dan ternyata 1 orang udah masuk ke dalam. Kalau menurut gue terlalu cepat masuk sendirian kayak gitu dan akhirnya sulit untuk di backup sama teman-temannya, kenok di dalam dan seharusnya di end gitu aja. Sementara pertarungannya belum selesai, jump shoot udah dikeluarin dan ternyata bagus banget jump shootnya, berhasil ngenokin satu lagi yang ada di depan. Ini 3 lawan 4, sepertinya bakal rugi untuk yang 4 tapi ternyata masih bisa ngenokin 1 orang dan wow, WJMX Public sekalipun hanya bertiga tapi mereka berhasil ngeratain 4 orang yang nyerbu mereka. Itu benar-benar backup cover mereka dapetin, respect untuk revive juga mereka dapetin, dan Glual di mana-mana mereka tahu banget positioning. Walaupun mereka cuma bermain dengan cuma 3 orang aja, tapi dari segi posisinya mereka tuh benar-benar saling melengkapi satu sama lain sampai akhirnya 3 orang untuk melawan 4 itu tidak sulit buat mereka. Bener banget, ditambah lagi gerakan mereka beda sama musuhnya. Gue setuju banget ketika lu bilang mereka bertiga, mereka tahu juga, mereka respect. Tadi kalau lu lihat musuhnya 1 orang maju terlalu cepat, dikenok di dalam dan temennya jadi akhirnya susah buka backup karena dia ada di dalam dan dijagain sama para pemain WJMX Public ya. Yes, dan ketika tadi dia berhasil untuk knockdown, dia juga nggak mencoba untuk cari musuh yang lain. Bener. Dia memutuskan kayak buat objektifnya revive dulu karena dia tahu banget ada satu temannya yang di luar yang bisa sebenarnya buat nge-backup 2 orang yang ada di dalam. Bener banget, dan akhirnya dari permainan mereka yang rapi, mereka berhasil ngeratain 4 orang. Dan kita lihat sekarang IOG berhasil mendapatkan 1 kill lagi, NST dengan baretanya berhasil membantahkan 1 orang. Sementara ini tadi Mr. Ari yang tersisa sendirian kalau nggak salah dari timnya. Dan bakal dikejar, kayaknya ini udah gak bakalan bisa selamat ya dari Mr. Ari. Tapi dia dapet vehicle nih, masuk kah? Masuk mission, oke, bakal ditembakin terus tapi dia ternyata berhasil lolos. Mr. Ari ya. Mr. Ari nampaknya cukup gesit, udah punya SIM mobil, kayaknya dia udah langsung ngebut gitu aja, nurunin sampai akhirnya berhasil selamat. Tapi di sisi lain juga kita bisa lihat kali ini udah ada 10 tim, berkurang 1 tim lagi dan bakalan pindah lagi masih ke antara Island of God dan juga kawan Cepi yang baru aja sebenarnya tadi dapetin buya untuk ronde pertama kita. Bener banget, dan kalau misalkan Island of God di sini berhasil ngeratain kawan Cepi, chance mereka untuk bisa ngejar poinnya kawan Cepi yang notabene adalah tim yang buya di game pertama tadi ya, ronde pertama tadi bakal besar banget ya. Dan tapi kita lihat di sini ada terjadi pembunuhan di map yang berbeda. Ada Jig Esport juga udah yang harus tereliminasi, dan kawan CP sendiri dia tadi dapetin buya kalau nggak salah dengan beberapa poin kill aja, emang karena nggak ada tim khusus ya yang party killnya semua benar-benar kayak merata. Jadi untuk dari klasemen yang standingnya harusnya bisa banget untuk saling ngejar satu sama lain. Bener banget, berbeda dengan game yang kemarin ya, dimana ada tim-tim yang berhasil dapat kayak belasan kill, 14, 17 kill. Di final grup E kali ini ronde pertamanya itu tim yang buya belum dapat poin kill yang terlalu banyak, dan seperti yang lo bilang bakal bisa dikejar, apalagi IOG sekarang udah ngoleksi 5 kill dan udah ada pelontar di situ. Ada senjata jahanam yang seharusnya bakalan lebih membuat Island of God sendiri bakalan percaya diri ya kalau megang senjata M79. Tapi itu biasanya senjata makan tuan juga sih. Kadang beberapa kalau emang megang M79 bisa jadi overconfidence. Overconfidence ya, benar ya. Makanya sebenarnya senjata itu jahanam tuh untuk 2 arti ya. Kalau misalkan tepat penggunaannya, lu 1 lawan 3 juga bisa menang ya kan. Tapi kalau misalkan nggak tepat, lu 4 lawan 2 juga bisa kalah gitu. Bisa kena diri sendiri. Bisa kena diri sendiri ya, gitu ya. Ledakannya. Yes, dan udah ada Danger Zone juga yang menyelimuti Island of God dan juga kawan CP untuk kali ini. Dan ini benar-benar kayak ngebuat tim fight-nya bakalan ditahan dulu karena mereka sendiri harusnya benar-benar respect ya sama Danger Zone ya. Udah bukan mitos soalnya sekarang. Udah bukan mitos, udah bahkan tampilan visualnya udah di enhance sama Garena, jadi benar-benar kelihatan danger, bahayanya itu nyata ya. Ya. Dan tambah lagi mungkin mereka juga bakal nahan untuk ngelihat zona karena tadi zonanya juga udah mau masuk ke zona kedua dan udah ada info box yang dipakai dan seharusnya ngasih informasi ke tim yang pakai info box itu kemana mereka harus bergerak, nahan ya kan, cari satu kompon yang bagus. Tapi sementara itu kita lihat di sini tim IOG coba untuk ngelihat situasi, ngebagi vision terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bergerak atau mungkin ngehajar tim nomor 1 karena mereka sekarang ada di pinggir ya.
Itu dia ya, bakalan posisinya. coba untuk nungguin sepertinya, karena dari tim satu sendiri harusnya emang benar-benar nggak bisa gerak. Kalau misalkan mereka mau gerak ke arah kanan Benar. untuk masuk next circle juga open field, mereka mau lewat kiri itu bakalan lebih worse lagi pastinya. Dan gue rasa bakalan coba ditahan sama Island of God, walaupun sebenarnya Kenapa bisa begini ya? Hah? Kayak dapet jackpot nih. ini dapat jackpot 3 M79 udah didapat. Dan kita lihat di situ dari tim nomor 1 sendiri udah mulai ditatakin oleh para pemain IOG, karena emang ini adalah kesempatan yang bagus banget bagi IOG untuk dapetin poin kill lagi. Mereka tahu di mana posisi musuhnya juga mau gak mau harus masuk ke dalam. Tadi juga ada yang dari pemain IOG udah ada ngeliat yang vision ke dalam zona, mungkin coba cari musuh yang bakal di situ. Tapi lagi-lagi danger zone menjadi apa ya? Island of God. Mungkin ini blessing in disguise istilahnya ya kan, lo ada danger Kenapa? zone tapi apa namanya, Dapat airdrop lo M79. juga ngasih M79. Oke. Yes, itu benar-benar sesuai ya jadi ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal danger, ngomongin soal M79, itu sebenarnya sama-sama ledakan. Sama-sama ledakan, bener banget. Ya, jadi Bener banget. benar-benar ledakan terjadi di Island of God. Tapi kita bakalan lihat nanti apa kira-kira M79 juga bakalan dimanfaatkan dengan baik. Tapi dengan ada danger zone ini ngebuat dari Island of God harusnya kehilangan vision dari tim nomor 1. Benar, dan tim nomor 1 yang karena tadi mereka ngerasa juga kalau kita masuk lewat sini bakal diajar sama Island of God, mereka jadi minggir. Dan kita lihat standing ronde pertama, Yes. Lynx nih bos ya kan, mereka dapat 35 poin dan kawan Cepi sekalipun mereka yang berhasil dapetin Buya, tapi mereka hanya mendapatkan 28 poin. Lagi-lagi kita udah ngebahas gimana kill point untuk meta turnamen yang sekarang itu benar-benar ngasih peranan yang besar banget, karena placement point yang udah berkurang, kill point akhirnya ngasih bobot yang lebih besar. Semakin banyak kill point yang bisa lo dapetin, makin besar juga poin yang bisa lo kumpulin. Sementara Island of God sendiri juga kayak ada di peringkat 5 dengan 21 poin, dan kalau misalkan mereka bisa dapat Buya dengan 10 poin kill, mungkin mereka bisa di peringkat 1 sekarang. Bakalan langsung coba untuk nge-up ya, karena ini benar-benar gap poinnya juga semakin kecil. Kita bisa lihat dari peringkat 3 sampai peringkat 5 aja itu cuma beda 1 poin. Dan Iya, bahkan benar, untuk benar, peringkat benar. bawahnya gue rasa itu dengan 4 poin aja dapetin untuk ngejar ke peringkat atas 30, dapetin 10 kill dan dapetin Buya, harusnya bisa langsung Harusnya ke peringkat bisa, pertama. bener banget. Dan kita akan lihat sekarang di zona kedua ini udah ada tim yang di seberang sungai coba untuk menyeberangi sepertinya, dan di dalam juga udah ada Lynx. Masih Dan tahan. udah ada ini ya, drone udah ngasih info bagi para pemain Lynx seharusnya kalau misalkan ada musuh ke tempat yang akan mereka tuju. Jadi seharusnya mereka mungkin udah mulai mikirin gimana rotasinya, atau Lone mungkin Survivor. Lone Survivor kita. Lone Survivor dapetin M79 dan bahkan bisa mendapatkan satu pemain, dua pemain bahkan. Sekaligus. Wow, Mr. Ari yang tadi udah punya ini ya, license to drive ya kan, sekarang dia Yes. punya license to kill dengan M79 ya. Luar biasa banget. Dan kawan Cepi, tim yang tadi di ronde pertama berhasil mendapatkan Buya, harus dibikin tusun oleh Mr. Cepi ya, Mr. Ari tadi ya. Mr. Ari benar banget. Dan ini akhirnya ngebuktiin apa yang lo bilang, terbuka banget peluang bagi tim-tim yang menengah ataupun yang ada di bawah untuk bisa ngejar apa yang diperoleh oleh kawan Cepi di ronde pertama tadi. Yes, dan sepertinya dengan ada update patch ini danger zone seperti makin banyak. UAV juga semakin sering berkeliaran ya sepertinya ya. Sepertinya mendorong para pemain untuk saling membunuh ya. Iya. Oke, sekarang kita lihat Mr. Ari berhasil kenokin satu orang. Mr. Ari Lone Survivor, tapi ternyata ada pelontar dari IOG Beyond yang menghentikan killing spree dari Mr. Ari. Wow, luar biasa sekali. Yes, dan kali ini juga ada 45 e-sport yang ternyata bermain dengan 3 orang pemain juga. Kali ini ada 2 tim ya berarti ya. Iya, bener banget. Tadi WJM X Public sama 45 e-sport, tapi mereka itu bener-bener ini ya, bener-bener masih bertahan dulu. Lihat WJM sama 45, dan mereka bakal saling ketemu sepertinya kalau misalkan para pemain 45 e-sport ini pengen masuk ke dalam zona. Fair enough, karena kali ini bakalan 3 on 3, tapi sepertinya sempat terkena damage dari arah belakang untuk kali Bener ini Cikyo. banget. Ini bakal jadi keputusan yang cepat antara mereka langsung coba tabrak ke dalam compound biar gak ditembakin dari belakang. Seharusnya itu pilihan yang mereka ambil, tapi apakah mereka bakalan langsung ras ke atas gak tahu. Tapi sepertinya para main Lynx juga udah berada
berhadapan dengan IOG di situ, dan udah ada 45 Esport yang juga ke knockdown di bawah tadi ya. Ya, 7 tim 20 tim lain untuk zona ketiga kali ini bakalan coba untuk merapat, dan sudah terlihat untuk zona keempat bakal di mana? Bakal ada tim fight lagi antara 45 Esport menuju ke arah tim 2. Bener banget, karena 45 Esport tadi dibuntuti terus oleh tim 2, sementara mereka belum bisa masuk ke dalam compound ketika satu teman mereka tadi berhasil dikenok dan di end. Dan mereka bakal berhadapan dengan 2 tim masuk ke dalam compound. Mereka bakal ketemu WJM X Public, atau mereka harus di luar dan berhadapan dengan tim nomor 2, tapi mereka milih masuk ke dalam compound. Walaupun menurut gue itu lebih mantap daripada mereka harus ditembakin begitu aja. Sebenarnya mereka bisa sih untuk coba kayak masuk objektif ke arah zona berikutnya, daripada mereka kayak harus buying time nunggu benar-benar tim fight pecah di sini, karena ini benar-benar sebenarnya untuk jarak ke zonanya kalau misalkan mereka lebih terlambat lagi bakalan sulit, dan ternyata benar aja keputusan yang cukup baik untuk mereka coba untuk masuk ke dalam zona. Lari ke dalam zona ya. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan Island of God, karena Island of God ini dengan bagus kayaknya coba untuk ngebagi vision dan ngeliat, oh kira-kira ini adalah tempat di mana gua bisa motong rotasi banyak tim. Ini dia, tapi kayaknya bakalan berhadapan dengan 2 tim sekaligus, karena ternyata WJM X Public juga bakalan maju ke compound di depannya. Dan Lord, kita lihat di situ ini sudah ngebantai para main era, begitu juga dengan Dion dan pelontarnya. Sementara kita lihat di sini WJM Public susah banget untuk masuk, sementara IOG sendiri sudah berhasil dapetin 7 kill. Yes, dan ini benar-benar bakalan sulit. IOG ngebagi 3-1, yang mana kali ini mereka pose bakalan sulit, bakalan ngadepin 3 tim sekaligus. Bener banget, tapi kita lihat di sini Rule God udah berhadapan dengan 1 orang jendela, tinggal ngelihat gimana zona mempermainkan nasib kedua orang itu. Sementara Lynx dari belakang Hands juga berhasil dapetin kill. Lord dengan granatnya juga berhasil dapetin kill. 1 orang pemain dari WJM Public masih mencoba untuk menerobos dengan segala cara masuk ke dalam zona, dan ternyata nggak bisa. Lynx udah berhasil mendapatkan kill yang mereka inginkan. Sementara di sini NST di knockdown. Ini bakal jadi showdown antara 2 tim yang masih komplit anggotanya. Ya, yang mana kita lihat juga Lord juga bakalan coba untuk maju lagi. Kali ini udah mulai langsung pasang duel juga dari sisinya Roll God kali ini. Ya, kita lihat gimana Beyond, mereka udah benar di pinggir zona, dan ini sepertinya menguntungkan bagi tim Lynx, karena mau gak mau IOG maju bergerak bersama zona ya. Yes, dan udah mulai kelihatan kali ini juga benar-benar bakalan langsung ditasakin gitu aja. Glual udah langsung dibuka di mana-mana. Glual udah dibuka, dan kita lihat para pemain IOG perlahan-lahan maju mencoba untuk ngajar main Lynx, tapi 1 orang dari main Lynx sudah berhasil di knockdown. Para pemain IOG udah maju dengan PD-nya, tapi kita lihat para pemain IOG juga dihajar begitu aja oleh pemain Lynx. Bom udah di spam ya kan, 1 orang udah maju. Lord coba untuk maju ke depan, pertarungan jarak dekat, dan ternyata Lynx berhasil menangkan pertempuran tersebut dan mendapatkan buya. Congratulations untuk Lynx yang kalau gak salah tadi ada di peringkat 2.